Kisruh besar. Shin Tae-yong berani coret 3 pemain bintang demi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ini penjelasannya. Justin Hubner murka. Indonesia hanya di peringkat 15 negara paling gila sepak bola. Harusnya nomor 1, bukan Inggris. Maarten Paes bakal gabung Barcelona 2025. Ini jumlah fantastis uang yang harus dikeluarkan Blaugrana. Ex-pemain binaan Xabi Alonso siap bela timnas Indonesia. Reno Mons, pemain muda Bundesliga yang memenuhi syarat naturalisasi, apakah Shin Tae-yong tertarik? Duel panas. Pemain lawan sudah ditandai, timnas U20 Indonesia pede hancurkan Maladewa di kualifikasi Piala Asia. Drama pemanggilan. Indra Syafri pertimbangkan Wilber Jardim untuk gabung timnas U20 Indonesia. Tapi kenapa mangkir? Begini kisah sebenarnya. Dilema Maladewa. 10 pemain absen lawan timnas U20 Indonesia gara-gara sekolah. Pelatih Ahmed Sakir curhat di konferensi pers. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kisruh besar. Shin Tae-yong berani coret 3 pemain bintang demi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ini penjelasannya. Siapa sangka Shin Tae-yong, sang pelatih visioner timnas Indonesia, membuat langkah mengejutkan yang mengguncang seluruh jagat sepak bola tanah air. 3 pemain bintang besar timnas Indonesia harus rela tersingkir demi membuka jalan bagi kedatangan 2 raja muda asal Eropa, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Kabar ini bak petir di siang bolong, terutama mengingat kedua pemain ini berpotensi menjadi pahlawan baru ketika Garuda bertandang ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober 2024 mendatang. Kehadiran Hilgers dan Reijnders menjadi sinyal kuat bahwa Shin Tae-yong benar-benar serius membentuk timnas Indonesia yang tak hanya tangguh tapi juga penuh kejutan. Namun, masuknya mereka tentu membawa konsekuensi besar. Shin Tae-yong harus membuang beberapa pemain yang sebelumnya sudah berjuang keras dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia pada matchday pertama dan kedua. Tak main-main, pelatih berusia 53 tahun ini biasa membawa 26 pemain untuk berjuang di setiap laga dan kemungkinan besar jumlah yang sama akan diusung ke Bahrain dan Cina. Sumarji, ketua Badan Tim Nasional, telah mengungkapkan bahwa daftar pemain untuk laga mendatang sudah hampir pasti. Kini ada 26 pemain yang sudah masuk radar pelatih, tapi belum bisa dipastikan apakah jumlah itu akan bertahan atau dikurangi. Ungkap Sumarji, memberikan sinyal penuh teka-teki yang membuat semua pencinta sepak bola tanah air bertanya-tanya. Prediksi mengejutkan pun mulai merebak. Mas Hilgers dan Eliano Reijnders diperkirakan akan menggeser 2 nama besar, yaitu Wahyu Prasetyo dari Malut United dan Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. 2 bek tengah ini harus rela melihat peluang mereka menghilang seiring kehadiran Hilgers. Ditambah lagi Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon yang sejatinya berposisi sebagai fullback bisa dengan mudah mengambil peran bek tengah membuat persaingan makin ketat. Namun, kejutannya tak berhenti di situ. Jordi Amat, bek veteran yang membela Johor Darul Tazim, tampaknya juga berada di ujung tanduk. Meski baru pulih dari cedera dan sudah tampil gagah di laga JDT melawan Kelantan FC dengan kemenangan 6-1, posisinya di timnas masih abu-abu. Sumarji sendiri enggan memberi kepastian apakah pemain berusia 32 tahun itu akan dipanggil untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Belum bisa saya pastikan, jawab Sumarji ketika disinggung tentang peluang Jordi Amat masuk dalam skuad. Kini satu hal yang pasti, Shin Tae-yong sedang meramu strategi penuh risiko yang dapat menjadi taruhan besar bagi timnas Indonesia. Jika para pemain yang dipilih, termasuk Hilgers dan Reijnders, mampu menunjukkan performa cemerlang, peluang Indonesia menyapu bersih kemenangan di Bahrain dan Cina akan terbuka lebar dan mungkin. Inilah awal dari era kejayaan baru sepak bola nasional.
Justin Hubner murka. Indonesia hanya di peringkat 15 negara paling gila sepak bola. Harusnya nomor 1, bukan Inggris. Kehebohan sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan dunia, namun kali ini datang dari sosok muda berbakat Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner. Ia tak terima dengan keputusan yang menempatkan Indonesia hanya di posisi 15 dalam daftar negara paling gila sepak bola versi Ticketgum. Dengan tegas dan penuh semangat, Hubner langsung mengungkapkan kekecewaannya melalui kolom komentar di Instagram @saasiagoal. Seharusnya Indonesia nomor 1. Teriaknya seakan menyuarakan isi hati seluruh pendukung Garuda yang begitu fanatik dan setia. Survei yang dilakukan Ticketgum baru-baru ini memang memancing perdebatan sengit. 42 negara disurvei berdasarkan berbagai variabel seperti jumlah stadion, kapasitas penonton, tingkat kehadiran supporter di stadion, total nilai pasar pemain, hingga minat publik terhadap Piala Dunia dan siaran kompetisi domestik. Semua angka tersebut diolah hingga menghasilkan daftar 20 negara paling gila sepak bola, dengan Inggris berada di posisi puncak berkat nilai impresif 8,37. Spanyol dan Jerman menyusul di peringkat kedua dan ketiga dengan nilai 7,87, diikuti oleh Brasil dan Italia. Namun bagi Justin Hubner dan para pecinta sepak bola Indonesia, posisi 15 untuk Indonesia jelas dianggap tidak adil. Mereka melihat Indonesia sebagai negara yang lebih layak untuk berada di posisi teratas. Bagaimana tidak? Setiap sudut negeri ini selalu dipenuhi dengan obrolan sepak bola, dari warung kopi hingga stadion-stadion yang terus ramai diserbu supporter fanatik. Walaupun demikian, Ticketgum juga mencatat bahwa Indonesia bisa memperbaiki posisinya jika nilai pasar pemain Garuda meningkat dan kompetisi dalam negeri terus berbenah. Langkah ini perlahan-lahan mulai terlihat, namun jelas masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Supporter Garuda tak hanya ingin dikenal sebagai yang paling fanatik, tetapi juga sebagai yang terbaik di dunia. Perdebatan ini semakin menguatkan bahwa sepak bola bukan hanya sekedar olahraga di Indonesia. Ini adalah gaya hidup, bahkan hampir mendekati agama baru bagi masyarakatnya. Dan untuk Justin Hubner, Indonesia layak diakui sebagai negara paling gila sepak bola nomor 1 di dunia, menggusur Inggris dan negara-negara besar lainnya. Maarten Paes bakal gabung Barcelona 2025. Ini jumlah fantastis uang yang harus dikeluarkan Blaugrana. Kabar mengejutkan dari dunia sepak bola datang dari Maarten Paes, kiper timnas Indonesia yang kini membela FC Dallas. Spekulasi bahwa Paes akan bergabung dengan raksasa Spanyol Barcelona pada tahun 2025 semakin ramai dibicarakan setelah akun X @idextratime merilis unggahan kontroversial. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Barcelona hanya perlu mengeluarkan antara USD 1,5 hingga 2 juta 22 rupiah. 7 miliar sampai 30 rupiah. 3 miliar untuk merekrut Maarten Paes, harga yang dianggap sangat terjangkau untuk kiper berbakat sepertinya. Unggahan tersebut mengundang banyak perhatian, terutama karena Maarten Paes yang kini berusia 26 tahun hanya menyisakan 1 tahun kontrak bersama FC Dallas. Maarten Paes dalam kurung 26 per GK, welcome to FC Barcelona. Tulis akun tersebut sembari memamerkan video aksinya di lapangan hijau. Bagi Barcelona, yang saat ini memiliki kiper utama Marc-Andre ter Stegen dengan gaji selangit mencapai 3 juta euro 106 rupiah, 3 miliar per tahun. Mendatangkan Maarten Paes bisa menjadi solusi brilian untuk berhemat tanpa mengurangi kualitas di bawah mistar. Saat ini gaji Maarten Paes di FC Dallas sangat jauh dari ter Stegen. Paes hanya menerima USD 325.000 dalam kurung 4,9 miliar rupiah per tahun yang dianggap murah mengingat kemampuan dan potensinya. Namun masa depan karier Paes tampaknya memang sedang menanti lompatan besar. Di bursa transfer musim panas 2024 lalu, ia sempat masuk radar klub Serie A Empoli. Namun, FC Dallas menolak penawaran tersebut karena Major League Soccer 2024 sedang memasuki fase krusial saat itu.
Jika Barcelona benar-benar berhasil mengamankan tanda tangan Paes, ini akan menjadi langkah besar dalam kariernya sekaligus membuktikan bahwa kualitas kiper timnas Indonesia layak bersaing di panggung dunia. Belum lagi Paes akan menjadi pemain keturunan Indonesia yang berpotensi mencatat sejarah dengan tampil di salah satu klub terbesar di dunia. Jika kesepakatan ini terwujud, Blaugrana akan mendapatkan kiper muda dengan harga terjangkau dan Paes akan mendapatkan kesempatan emas bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Apakah spekulasi ini akan menjadi kenyataan? Kita tunggu saja kelanjutannya. Ex-pemain binaan Xabi Alonso siap bela timnas Indonesia. Reno Mons, pemain muda Bundesliga yang memenuhi syarat naturalisasi, apakah Shin Tae-yong tertarik? Berita sensasional datang dari Bundesliga Jerman. Reno Mons, pemain muda berbakat yang pernah dibina langsung oleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, ternyata memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Meskipun tak memiliki setetes darah Indonesia dalam dirinya. Pemain yang kini memperkuat klub Greuther Fürth di Bundesliga 2 ini bisa jadi senjata rahasia baru Garuda di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Reno Mons yang baru berusia 18 tahun pernah bermain di Bayer Leverkusen selama 2 musim 2022 hingga 2024 sebelum akhirnya hijrah ke Greuther Fürth. Di sana, ia sudah dipercaya tampil dalam 3 pertandingan Bundesliga 2 musim ini, angka yang menunjukkan kepercayaan besar pada kemampuan pemain muda ini. Reno adalah pemain serba bisa yang mampu beroperasi sebagai bek kiri, bek tengah, hingga gelandang bertahan, posisi yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Walau kedua orang tuanya adalah warga negara Jerman, Reno lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 yang menjadikannya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sesuai aturan FIFA artikel 7.1. Ini membuka pintu bagi Reno untuk membela Indonesia di pentas internasional, meski ia sebelumnya sudah mencatatkan 7 caps bersama timnas Jerman U-19. Nama Reno Mons bisa menjadi proyek masa depan paling menjanjikan untuk timnas Indonesia. Pemain dengan pengalaman di Liga Top Eropa seperti Bundesliga pasti akan memberikan dimensi baru bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong mungkin akan sangat tertarik memanfaatkan bakat yang satu ini, terutama karena Reno punya pengalaman langsung di bawah asuhan Xabi Alonso, mantan gelandang legendaris yang pernah merumput di Real Madrid dan Bayern Munich. Namun untuk mewujudkan impian ini, Reno Mons tetap harus melalui proses naturalisasi sesuai UU Kewarganegaraan dalam kurung UU 12 tahun 2006 karena ia tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Seperti yang terjadi pada kiper Maarten Paes yang dinaturalisasi karena faktor neneknya, Reno harus menempuh jalur legal agar bisa menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Mungkinkah Reno Mons akan menjadi pemain kunci baru bagi Indonesia di masa depan? Apakah Shin Tae-yong tertarik untuk mendatangkan pemain dengan pengalaman internasional sekelas Bundesliga? Sepertinya masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah dengan potensi besar ini. Duel panas. Pemain lawan sudah ditandai, timnas U20 Indonesia pede hancurkan Maladewa di kualifikasi Piala Asia. Donitri Pamungkas, kapten timnas U20 Indonesia, sudah menebarkan rasa percaya diri luar biasa jelang pertandingan panas melawan Maladewa di Stadion Madia, Jakarta. Duel ini akan menjadi laga pembuka grup F kualifikasi Piala Asia U20 2024 yang siap mengguncang tanah air pada Rabu 25 September 2024. Tak ada yang bisa menghentikan semangat juang Garuda muda yang begitu optimis memulai langkah menuju kejayaan Asia. Donitri yang tampil sebagai pemimpin di lapangan tak ragu mengungkapkan bahwa timnya sudah melakukan evaluasi mendalam terhadap kekuatan lawan. Bahkan mereka sudah mengantongi informasi detail tentang pemain-pemain berbahaya dari Maladewa yang bisa menjadi ancaman serius. Namun bukan timnas Indonesia namanya jika tidak siap. Kita sudah mengevaluasi tentang Maladewa tadi. Mereka punya beberapa pemain yang cukup berbahaya dan kita sudah mengantisipasi itu, ucap Donitri dengan penuh keyakinan. Tak hanya soal strategi, Doni juga mengandalkan solidaritas tim yang luar biasa. Kepercayaan terhadap rekan-rekannya begitu tinggi.
Setiap pemain yang akan turun ke lapangan diyakini siap memberikan performa terbaik dan berjuang habis-habisan demi bendera merah putih. Kita harus optimis untuk pertandingan besok. Semua pemain pasti memberikan yang terbaik, bekerja keras, dan insya Allah meraih hasil maksimal, tambahnya. Indra Syafri, sang pelatih timnas U20 Indonesia, turut menyuarakan optimisme tinggi. Ia menegaskan bahwa timnya sudah semakin matang dalam persiapan dan sangat siap untuk mengarungi laga ini. Persiapan semakin baik hingga saat ini. Semoga kita bisa lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina nanti, ujar Indra dengan penuh harap seolah sudah merasakan Garuda terbang tinggi di panggung Asia. Semua mata tertuju ke Stadion Madia menantikan apakah timnas U20 Indonesia akan membuktikan diri sebagai kekuatan tak terbendung dan menghancurkan Maladewa di laga perdana ini. Kemenangan adalah harga mati dan jalan menuju Piala Asia U20 2025 sudah siap dihadang dengan penuh keberanian. Drama pemanggilan. Indra Syafri pertimbangkan Wilber Jardim untuk gabung timnas U20 Indonesia, tapi kenapa mangkir? Begini kisah sebenarnya. Indra Syafri, pelatih timnas U20 Indonesia, sedang dalam kebingungan besar ketika harus mempertimbangkan nasib Wilber Jardim, pemain keturunan Brasil Indonesia yang tiba-tiba mangkir dari panggilan timnas. Dalam situasi yang memanas ini, Indra Syafri tetap membuka peluang bagi Wilber Jardim untuk bergabung, namun hanya jika Garuda Muda berhasil melangkah ke Piala Asia U20 2025. Di tengah ambisi besar timnas U20 Indonesia yang tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman, Indra Syafri sudah mengumumkan daftar 23 pemain yang siap bertempur di Stadion Madia, Jakarta pada 25 hingga 29 September 2024. Namun dalam daftar itu, nama besar Arkan Kaka dan Wilber Jardim tidak muncul, meninggalkan banyak pertanyaan yang membekap publik sepak bola Indonesia. Arkan Kaka yang masih berusia 17 tahun diputuskan tidak masuk karena prioritas usia dalam skuad saat ini adalah pemain kelahiran 2005. Indra memberikan kesempatan kepada Jens Raven dan M. Ragil sebagai striker, sementara nasib Wilber Jardim masih menjadi misteri. Padahal PSSI sudah memberikan tiket pesawat untuknya dari Brasil ke Indonesia dan klubnya juga secara prinsip menyetujui pemanggilan. Tapi, kenapa Wilber tidak kunjung datang? Spekulasi semakin liar apakah Wilber sengaja mangkir dari panggilan timnas atau ada alasan lain yang belum diketahui publik. Indra Syafri menyatakan bahwa masa depan Wilber dan Arkan Kaka akan dipertimbangkan lagi, terutama jika timnas U-Strip 20 Indonesia berhasil lolos ke babak berikutnya. Kami akan melihat perkembangan termasuk apakah Wilber Jardim akan dipanggil kembali jika kami lolos, kata Indra, memberikan secercah harapan bagi para penggemar yang masih menantikan kehadiran Wilber. Meskipun tanpa kedua pemain itu, Indra Syafri tetap yakin dengan komposisi tim saat ini. Dengan setiap posisi yang sudah terisi oleh 4 pemain, sistem kompetisi ketat di dalam tim telah terbentuk. Jika klub membutuhkan pemain, kami siap dengan rencana B. Terima kasih juga kepada klub yang mendukung kami dengan komunikasi yang baik, tambahnya. Kini nasib Wilber Jardim dan Arkan Kaka tergantung pada perkembangan tim di kualifikasi. Apakah Garuda Muda bisa mengibarkan bendera merah putih di Piala Asia U20 2025 di Cina? Dan apakah pemain-pemain berbakat ini akan kembali menjadi bagian dari perjalanan besar tersebut? Dilema Maladewa. 10 pemain absen lawan timnas U20 Indonesia gara-gara sekolah, pelatih Ahmed Sakir curhat di konferensi pers. Pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara timnas U20 Indonesia dan Maladewa digadang-gadang akan menjadi tantangan berat bagi pelatih Maladewa, Ahmed Sakir. Bagaimana tidak? 10 pemain andalannya tiba-tiba absen bukan karena cedera atau hukuman, melainkan karena harus sekolah dan mengikuti ujian nasional. Dalam konferensi pers jelang laga, Ahmed Sakir curhat tentang masalah pelik yang menimpa timnya.
Sebanyak 10 pemain yang sebelumnya berlaga di Piala SAFF U20 harus gagal bergabung untuk kualifikasi ini karena kewajiban mereka sebagai pelajar. Kami harus mengganti 10 pemain karena mereka masih pelajar dan harus mengikuti ujian nasional, ungkapnya dengan nada prihatin di Stadion Madia, Jakarta pada Selasa. Maladewa yang semula sudah menyiapkan tim dengan baik sejak Juli 2024, kini dihadapkan pada tantangan berat. Shakir harus mengubah formasi dan strategi setelah kehilangan setengah kekuatan timnya. Namun dia tetap optimis dan penuh semangat menghadapi laga melawan Garuda Muda meski tahu tantangan yang menanti mereka begitu besar. Di sisi lain, pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, tetap tidak mau meremehkan Maladewa meski tim lawan sedang mengalami masalah besar. Kami tidak menganggap remeh lawan. Fokus kami sekarang adalah menyelesaikan pertandingan satu persatu. Maladewa, lalu Timor Leste, dan terakhir Yaman, ucapnya dengan nada penuh kehati-hatian. Meski Timnas U20 Indonesia diunggulkan, Indra Syafri menegaskan bahwa setiap tim yang hadir di kualifikasi ini adalah yang terbaik dan patut diwaspadai. Semua tim di sini adalah yang terbaik, apalagi ini adalah kualifikasi Piala Asia U20 2025, tambahnya. Laga Indonesia versus Maladewa akan berlangsung pada Rabu dan disiarkan langsung di SCTV dengan kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bisakah Timnas U20 Indonesia memanfaatkan kondisi terpuruk Maladewa untuk meraih kemenangan gemilang? Atau justru Maladewa memberikan kejutan meski harus bermain tanpa kekuatan penuh?